Karena tidak-tidaknya dalam permohonan kami Pak Jokowi sering disebut. Sehingga kemudian kalau beliau bisa datang, dia bisa membela diri dalam proses ini. Jadi cover both side. Bagus kan? Nggak ada puas-puasnya ya guys ya. Sebenarnya dia sangat bermanfaat. Sekarang mungkin atau tidak, kita melihat hakim itu mencoba memanggil 4 menteri dan itu tidak pernah dalam sejarah penanganan kasus pilpres. Itu tidak pernah ada. Jadi kalau kemudian hakim memandang perlu untuk meminta presiden, karena banyak juga disebut dalam dalil-dalil dari para pemohon, itu menjadi menarik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja ya, sehat-sehat saja, dilancarkan puasanya hari ini ya teman-teman, dan kita semoga dijauhi dari mara bahaya ya teman-teman. Baik teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, setelah kubu 01 dan 03 itu mengajukan permohonan untuk menghadirkan menteri, 4 menteri yang untuk dimintai keterangan ya terkait dengan pengguliran bansos dari Pak Presiden Joko Widodo gitu teman-teman. Ya, jadi keempat menteri itu memang hadir ya teman-teman, itu Pak Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan salah satunya, sebagai yang selalu disebut-sebut oleh kubu 01 sama 03 ini teman-teman. Ya, seperti apa videonya teman-teman? Yuk kita simak saja videonya langsung berikut ini. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu
membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 ya, orang, Presiden, guys, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. Satu titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik. Bisa sampai 5 titik. Ya, dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek, malahan proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong, ya. Karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023-2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya dibuat dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Ya, salah besar juga ya, guys. Kan item pepesan kosong juga. Bansos, 1 PJ itu sudah terpatahkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Ya, soal betul. Apa nih? 1 bansos, 1 PJ, satu lagi apa? Gue udah lupa nih saking senangnya mau menang. Nah? Ya, saking senang mau menang kan? Nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan apapun dan suara pun dia nggak bisa bukti. Oh itu Sirekap. Ya Sirekap udah Sirekap udah paham. Jadi ada 3 item permohonannya bansos hari ini udah dipatahkan. Sirekap itu bawa ahli segala macam, padahal cuma 1 jawabannya. Karena Sirekap nggak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka Sirekap sudah out, nggak ada gunanya lagi, kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ gubernur itu sudah dibuktikan nggak ada masalah. Jadi 3 item itu sudah gugur semuanya. Baik teman-teman saya cintai dan saya banggakan, ternyata kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Bu Sri Mulyani ya, termasuk juga Bu Risma ya, tapi saya belum bisa akses videonya begitu teman-teman, jadi karena panjang gitu biar teman-teman nanti jenuh gitu kalau melihatnya gitu karena panjang ya teman-teman. Jadi gini kesimpulannya teman-teman, ternyata setelah menteri-menteri yang dihadirkan oleh MK ini ya, karena memang dipaksakan oleh pihak pemohon gitu ya dari kubu 01 dan 03, secara tidak langsung
keempat menteri ini membocorkan kebaikan ya, membongkar kebaikan-kebaikan Pak Jokowi selama memimpin ya 2 periode ini teman-teman. Kenapa begitu? Karena tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya teman-teman, memang betul apa yang kita lihat sejauh ini ketika Pak Presiden berkunjung ke daerah-daerah, mau peresmian bendungan kah, airport kah, jalan tol lah, gitu teman-teman, selalu aja ada rentetan-rentetan kunjungan ya, rentetan-rentetan acara ketika ada di daerah tersebut, entah itu mengecek-ngecek progres pembangunan yang lain kah, ataupun salah satu tadi itu penyaluran bantuan sosialnya kah, apakah sudah landing ataupun tepat sasaran atau belum gitu teman-teman ya. Ini juga apa yang disampaikan sana Ibu Sri Mulyani juga itu sudah sangat gimana ya, udah lugas, udah jelas sekali ya. Masa dengan penjelasan 4 menteri ini dari kubu 01, 03 ini masih juga merasa kurang puas gitu teman. Kayak konon katanya mau undang presiden lagi untuk membela dirinya, kan waduh parah ya guys ya. Menurut saya benar parah ya, terutama Pak Refli Harun ya, udah jelas-jelas apa yang disampaikan 4 menteri ini di MK itu sudah membuka semua data, sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsinya gitu teman-teman sebagai menteri yang embannya gitu di pemerintahan Pak Jokowi ya. Ya, gimana ya, kalau seandainya ini juga belum puas yang menurut dari kubu 01, 03 ini mau ngapain lagi gitu kan. Apalagi coba, mau siapa lagi, mau presiden. Apa yang disampaikan oleh Pak Arief Hidayat juga kalau mengundang presiden ke sidang MK rasanya kurang elok. Memang betul ya, masa sekelas presiden mau diundang ke MK untuk diadili begitu teman-teman. Ini juga jelas-jelas sangat-sangat apa ya, mencoreng nama baik pemerintahan lah, pemerintahan Republik Indonesia teman-teman. Hanya segelintiran orang yang merasa tidak puas dengan elektabilitasnya lah begitu teman-teman, apa namanya, pemilu kali ini gitu teman-teman. Ini masalah kesadaran diri saja sebetulnya teman-teman, merasa ingin menang terus ya, nggak siap kalah gitu teman-teman ya. Bingung ya saya mau ngomong apa ya teman-teman ya, kalau melihat orang-orang saudara-saudara kita yang ada di sebelah ini ya, kubu 01 sama 03 ya. Pak Anies 24% ya, Pak Ganjar 16%. Waktu di debat juga mereka romantisan ya teman-teman. Sekarang juga waktu sidang MK juga masih aja romantisan gitu teman-teman. Ya, yang enggak lainnya bukan ini, hanyalah kenapa Pak Presiden Jokowi yang diserang gitu ya teman-teman. Sudah banyak sekali bantahan ataupun penjelasan-penjelasan. Masa kita aja yang sebagai rakyat biasa ya, kalau mendengarkan orang-orang yang menjelaskan itu kok masuk akal dan berisi banget gitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman komentar saja ya terkait dengan apa namanya saksi ahli dari 02 ini teman-teman ya. Ini terutama buat kubu 01, 03 ya, semoga saja lekas sembuh ya, menurut saya lekas sembuh. Sakit ya memang kalau kalah itu ya, tapi kita jangan sampai kalah dengan penyakit hati ya. Salam demokrasi, salam NKRI ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.